Suatu hari, Ki Hajar Salokantara berpamitan untuk pergi bertapa ke Gunung Telomoyo demi meminta keajaiban seorang buah hati. Dengan menitipkan kelintingan pusakanya, Ki Hajar pun pergi meninggalkan Nyai Salokantara. Setelah berbulan-bulan lamanya, Nyai Salokantara akhirnya mengandung seorang anak. Namun, takdir semesta mengejutkannya. Anak yang dikandung Nyai bukanlah seorang anak manusia, melainkan seekor ular naga yang bisa bicara. Ia memberi nama naga tersebut Baru Kelenteng, nama yang diambil dari kelentengan pusaka milik Ki Hajar Salokantara. Nyai Salokantara membesarkan Baru Kelenteng seorang diri. Baru Kelenteng memiliki kekuatan untuk memperbaiki segala sesuatu dengan hembusan nafasnya. Dikala Baru Kelenteng beranjak remaja, ia mulai bertanya akan keberadaan ayahnya. Nyai Salokantara kemudian menyuruhnya pergi untuk menemui ayahnya di Gunung Telomoyo dengan membawa bukti berupa kelintingan. Nyai pun berpesan, Baru, di luar sana akan banyak orang yang tidak menyukai rupamu. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini. Jika sesuatu terjadi padamu, peganglah kelintingan pusaka ini dengan erat. Senantiasa, semesta akan menolongmu. Hati-hati, Baru. Baru pun terbang meninggalkan tempat tinggalnya untuk menemui ayahnya Ki Hajar Salokantara. Setibanya di Gunung Telomoyo, Baru Kelenteng membangunkan Ki Hajar dengan keberadaannya. Berarti wayare Air. air ya. Sangat terkejut Ini pada singkatnya Semarang itu. Baru Kelenteng yang merupakan seekor Tapi ular anak Semarang kan naga. rada dewe anu to, ora tau didewe Baru ngene. Kelenteng Ini banyak channel ya to. memberitahukan Ki Hajar Ora ning anu Jateng Fair. Oh, Ki Hajar merasa. Kita nonton di Jateng Fair. belum tahu. Akan tetapi Baru Kelenteng menggunakan kelintingan emas pusaka miliknya. Ki Hajar kemudian menguji Baru Kelenteng dengan berkata bahwa jika Baru Kelenteng mampu untuk melingkari Gunung Telomoyo dengan tubuhnya, maka Baru adalah anaknya. Dengan keberhasilan Baru, Ki Hajar kemudian berpesan, "Wahai Baru Kelenteng, kau memang anakku yang dikaruniai oleh semesta. Sekarang, hendaklah kau pergi ke Bukit Tugur dan bertapa. Maka wujudmu akan berubah menjadi manusia." Baik, Ayahanda. Dengan harapan besar untuk menjadi ciptaan yang sempurna, Baru Kelenteng terbang dengan cepat ke Bukit Tugur. Namun di perjalanan, ia melewati suatu desa yang dilanda kemiskinan. Desa itu adalah Desa Pandu. Merasa iba, Baru menolong desa itu dengan hembusan nafasnya. Warga desa Panduk dengan berlomba-lomba mengambil semua makanan itu. Di saat yang bersamaan,
semesta mengubah Baru Klinting menjadi seorang anak manusia. Dia merasa gembira karena wujudnya bukan lagi seekor naga yang menyeramkan. Tiba-tiba perut Baru Klinting berbunyi kelaparan. Dengan rupa seorang manusia, Baru Klinting tidak lagi takut untuk menghampiri desa tersebut. Ia berjalan mendekati desa dan meminta makanan pada salah satu warga. Akan tetapi, Baru Klinting malah diusirnya. Siapa kau anak kecil? Di sini tidak ada makanan untuk. Semua ini hanya untuk kami, warga desa Patung. Pergi kau dari sini. Cuman mabit mau ke motor. Motor. Oh, nggak bisa ya? Kok? Ayo. Tiba-tiba seorang nenek menghampirinya. Nenek itu menanyakan mengapa Baru menangis. Kemudian Baru bercerita bahwa warga desa Patung mengusirnya. Mendengar cerita Baru, nenek itu mengajak Baru ke halaman rumahnya dan memberikannya sepiring makanan. Lalu, nenek itu menceritakan sifat asli warga desa Patung yang angkuh dan serakah. Seberapapun keajaiban yang terjadi kepada mereka, mereka tidak pernah menyampaikan rasa syukur kepada semesta. Kemudian, nenek itu berpesan kepada Baru, jika ia mendengar gemuruh langit, maka segeralah pergi ke bukit paling tinggi. Dari sana, ia akan dapat melihat karma semesta. Tak lama kemudian, angin besar terdengar dan hujan mulai turun. Dari kejauhan terdengar suara minta tolong. Baru Klinting melihat warga desa Patung dilanda banjir besar. Melihat kejadian tersebut, Baru teringat perkataan ibunya. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini. Baru Klinting kemudian berdoa kepada semesta. Wahai semesta, kembalikanlah wujudku seperti semula. Aku ingin menolong semua orang dengan wujudku apa adanya. Dengan wujud ular naga seperti sedia kala, Baru Klinting menolong warga desa Patung dari bencana banjir tersebut. Sesampainya di puncak bukit, warga desa Patung merasa takjub atas sosok seekor naga yang telah menolong mereka. Baru Klinting pun memberitahu warga desa Patung bahwa ialah anak kecil yang telah mereka usir tadi. Warga desa Patung akhirnya menyadari kesalahan dan sifat buruk mereka. Dengan tuntukan rasa hormat, warga desa Patung menyampaikan rasa syukur mereka atas Baru Klinting dengan menamakan tempat tersebut Rawa Pening, yang berarti melambangkan kebeningan hati Baru Klinting. Baru, aku adalah jelmaan semesta.
ketulusan hatimu. Kau adalah kesatria yang tabah dan tangguh dengan hati yang tulus seperti anak kecil. Maka dari itu, akan kuubah wujudmu menjadi seekor naga yang selalu membawa kebahagiaan masa kini dan disukai oleh semua orang, yaitu naga loka. Dengan demikian, berakhirlah kisah baru Klenteng, seekor ular naga dengan ketulusan hati yang pada masa kini berubah menjadi naga loka. Naga yang selalu membawa keceriaan untuk semua. Hai, apakah kamu suka dengan ceritaku tadi? Menarik kan? Ayo bermain bersamaku di dunia impian Saloka. Dunia penuh keceriaan untuk semua keluarga.
Setelah diutusnya baru Klinting menjadi Nagaloka, ia menjaga perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan para warga dengan sangat baik. Namun, ia mendengar banyak tempat di alam semesta ini yang membutuhkan banyak pertolongannya. Ia pun harus pergi meninggalkan desa. Sebelum Loka pergi, ia mengutus 3 kesatrianya untuk menjadi pelindung bagi para warga desa. Mereka adalah Ara, pelindung wilayah Aranya, Batara, pelindung wilayah Baralantara, dan juga Nyai Pesir, pelindung wilayah pesisir. Saat Loka pergi mengelilingi alam semesta ini, Loka singgah di suatu wilayah bernama Asdra. Wilayah ini sedang ditimpa wabah penyakit. Melihat hal tersebut, Loka mengambil sebuah kendi dan dihembusnya kendi itu dengan kekuatan nafasnya sembari membunyikan lonceng yang ada di lehernya. Tiba-tiba keluarlah 2 sosok badut lucu yang berpasangan dari kendi itu. Loka pun menjelaskan bahwa sosok ayah dan ayu inilah yang akan menyembuhkan dan melindungi mereka dari wabah penyakit ini. Selain itu, sosok ini juga bisa mengabulkan segala keinginan yang diminta oleh pemegang lonceng pusaka. Setelah mereka sembuh dari penyakitnya, Loka pun pergi dan meninggalkan Teko tersebut bersama warga Asdra untuk menjadi pelindung. Sebelum Loka pergi, ia berkata kepada warga Asdra bahwa hanya pemegang lonceng pusakalah yang mampu memanggil ayah Ayu keluar dari Teko tersebut. Sehingga jikalau nanti kalian dilanda kesulitan, maka tunggulah sosok yang membawa lonceng pusaka miliknya. Satu tahun telah berlalu, dan sekarang kita berada di desa Patu. Selama Loka hidup berdampingan bersama para warga tidak pernah merasa kelaparan, karena Loka selalu mencukupi kebutuhan makan mereka dengan kekuatan hembusan nafasnya. Dan setelah Loka pergi, mereka Kawan-kawan, bagaimana ini? Stok makanan di gudang telah menipis. Apa yang harus kita lakukan? Betul, kesimpulan kita masih 3 bulan lagi. Kita tidak mungkin bisa hidup. Mereka sangat cemas dan tidak tahu bagaimana cara mendapatkan bahan makanan selain dengan cara bertani. Mereka sangat takut kembali kelaparan lagi seperti dahulu kala. Di tengah kericuhan tersebut, datanglah Ara, sang
kesatria Loka lalu bertanya apa yang membuat para warga terlihat begitu sangat cemas. Para warga pun memberitahukan tentang apa yang mereka khawatirkan. Mendengar perkataan warga tersebut, kesatria Ara berkata, "Tenang saja warga Aralia. Loka telah mengutus kami, para kesatrianya, untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan kalian. Tak perlu khawatir. Selama kami di sini, kalian tidak akan pernah merasa kelaparan lagi." Mendengar perkataan kesatria Ara, para warga sangat gembira dan memberikan hormat yang begitu dalam kepadanya. Namun, tanpa warga ketahui, kesatria Ara pun tidak tahu apa yang harus dilakukannya. 3 hari telah berlalu. Kesatria Ara sudah mencoba untuk bertanya kepada kesatria Batara dan juga dunia Pesir. Namun ternyata mereka pun mengalami hal yang sama dan tidak tahu harus berbuat apa. Kesatria Ara pun pergi ke atas gunung Belomoyo untuk bertapa. Dan di saat dia sedang bertapa, tiba-tiba, "Di mana ini? Di mana ini? Aku di mana? Tidak usah panik, wahai kesatria. Siapa kamu? Pergilah ke wilayah Astral yang berada di bagian timur tengah alam semesta ini. Temuilah seorang wanita bernama Tanya. Ia akan mengajarkanmu cara mendapatkan bahan makanan tanpa harus menunggu panen." Apa maksudmu? Hei! 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 Kesatria Ara pun terbangun dari tidurnya dan ternyata ia hanyalah bermimpi. Karena mimpi yang terjadi sangatlah jelas di matanya, kesatria Ara pun memahami bahwa ini bukan hanya sekedar bunga tidur, namun terdapat pesan di dalamnya. Ia pun bergegas pergi menemui kesatria Batara dan Nyai Pesir, lalu menceritakan tentang mimpinya. Wahai Batara, Nyai Pesir, saya bermimpi bahwa jawaban atas kebingungan kita berada di suatu tempat bernama Astral yang berada di wilayah Timur Tengah. Apakah kamu tertidur saat sedang meditasi? Benar. Mendengar jawaban kesatria Ara, tanpa berkata sedikit pun, Nyai Pesir dan kesatria Batara bergegas pergi ke wilayah mereka masing-masing dan meminta para warga berkumpul di pelabuhan. Dan sesampainya di pelabuhan, "Wahai para warga, kami akan pergi sebentar. Kami akan urus masalah kekurangan makanan ini. Tak perlu cemas, kami akan segera kembali dan membawa solusi dari masalah kita ini." Setelah berpamitan kepada para warga, mereka pun pergi berlayar sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam mimpi kesatria Ara. Tujuan mereka adalah menuju wilayah Astral dan bertemu seseorang bernama Tanya. Sesampainya mereka di sana, mereka tidak melihat kehidupan sedikit pun. Namun, karena tekad yang begitu sangat kuat, mereka tetap menyusuri padang pasir yang sangat-sangat panas. Bergetar dengan sendirinya, badai besar menyelimuti mereka. Tak disangka, ternyata mereka berdiri tepat di atas wilayah Astral yang telah rata dengan tanah.
Tumumi sangat marah melihat para kesatria yang datang ke wilayahnya. Ia berpikiran bahwa para kesatria akan mencuri sebuah teko yang sudah mereka jaga selama ini. That's what we do. That's what we do. Everything I drop flames. Siapa kalian? Mau apa kalian di sini? Kami diutus untuk menemui seseorang bernama Tanya. Hah? Dari mana kau tahu namaku? Kami adalah kesatria loka. Kelintingan ini dititipkannya kepadaku saat aku diutus menjadi kesatrianya. Mendengar hal tersebut, Ratu Mumi meminta maaf dan menceritakan apa yang terjadi. Ternyata setelah Loka pergi meninggalkan wilayah astral, para penduduk wilayah ini memperebutkan kepemilikan teko ajaib peninggalan Loka tersebut. Mereka berkelahi, melakukan peperangan antar suku, hingga banyak nyawa yang harus dikorbankan. Dan saat peperangan sedang berlangsung, tiba-tiba teko ajaib mengeluarkan cahaya dan mengutuk penduduk wilayah astral menjadi sosok mumi yang sangat menakutkan. Mereka sudah mencari berbagai cara untuk menghilangkan kutukan tersebut, namun tidak ada yang pernah berhasil. Hingga datanglah para kesatria Loka. Wahai kesatria, apakah kalian bersedia untuk menolong kami? Apa yang harus kami lakukan untuk menolong kalian, Tanya? Bunyikan lonceng ajaib yang kamu pakai di sebelah teko ini. Maka sosok Ayah dan Ai akan muncul. Setelah lonceng dibunyikan, keluarlah sosok Ayah dan Ai dari teko tersebut dan berkata, "Akhirnya kalian bisa memanggilku." Wahai yang berbesar hati Ayah dan Ai, apakah kalian mau mengampuni kami dan membebaskan kami dari kutukan ini? Kalian tak perlu minta maaf kepada kami, karena kutukan ini hanya akan bisa hilang jikalau kalian semua saling memaafkan satu sama lain dengan tulus dan ikhlas, serta menghilangkan seluruh dendam yang ada di hati. Mendengar perkataan tersebut, warga astral pun saling meminta maaf satu dengan yang lainnya. Mereka menangis dalam pelukan saudara-saudaranya. Dan tiba-tiba tubuh mereka berubah menjadi sendirian kalah dan wilayah astral yang hilang kembali muncul di permukaan.
Setelah semuanya selesai dan beristirahat, para kesatria loka pun berpamitan. Ratu Mumi yang ternyata adalah Tania pun memutuskan untuk menyerahkan teko ajaib itu kepada para kesatria loka. Sebelum para kesatria pergi, sang kesatria agung Batara berteriak dari atas kapal mereka untuk berpesan. Wahai penduduk wilayah Astra, ingatlah, saudara akan tetap menjadi saudara sampai kapanpun. Kesalahpahaman sering terjadi yang mengakibatkan pertengkaran kecil. Namun saling memaafkanlah satu sama lain, sesakit hati apapun kalian. Dan sesampainya para kesatria di desa, para warga sangat bersyukur akan kehadiran ayah dan ayah yang bisa mengabulkan segala keinginan, sehingga mereka tidak takut lagi akan kembali kelaparan. Dan semenjak saat itu pula, mereka mempunyai 4 wilayah yang saling memberikan manfaat satu dengan yang lainnya. Wilayah pesisir, Araria, Balalantara, dan yang mereka siapkan untuk ayah wilayah Kamaya.